Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wabarakatuh. Pak. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita semua selalu diberi kesehatan. Oke, berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Unhair ya, dan juga mahasiswa inscriber di mata kuliah Pangan dan Gizi. Jadi perkenalan dulu, nama saya Reza Widya Saputra, STP MSI, bisa dipanggil Pak Reza. Saya di sini merupakan pengajar dari Inscriber Yogyakarta, khususnya di Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Nah, nanti di mata kuliah Pangan dan Gizi ini yang diselenggarakan secara kolaboratif antara Inscriber dan Unhair, nanti akan ada beberapa pengajar baik itu dari Inscriber dan juga dari Unhair. Dari Inscriber nanti akan ada saya, kemudian Pak Dr. Adi Ruswanto, dan kemudian nanti dari Inscriber ada Bu Erna, ada Bu Nurjana, ada juga nanti Bu Angela. Nah, mungkin sebelum kita mulai untuk perkuliahan, saya ingin berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, termasuk juga nanti saling berkenalan antara mahasiswa Inscriber dan Unhair ya. Mohon izin, apakah share screen saya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik. Ini saya minta nanti ketika perkenalan mohon diaktifkan kameranya dan untuk memperkenalkan nama dan juga kemudian asal daerahnya ya dan juga asal kampusnya. Oke. Kita mulai dari yang pertama, Putra Perdana dari Munte ada? Putra Perdana, mohon menjawab. Putra Perdana, ini belum di unmute, sorry. Oh ya, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Putra. Silahkan untuk perkenalan nama dan juga asal daerah dan juga asal kampusnya. Teman-teman Unhair. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Putra Perdana, asal Medan, dari kampus Inscriber Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Rizky Alex Sitopu. Rizky Alex ada? Rizky Alex, ya, ini saya lihat hadir. Semoga tidak ada masalah jaringan ya. Rizky ya. Halo Rizky. Oke, mungkin terkendala jaringan, tidak bisa menjawab, nggak apa-apa. Kemudian Desmond Briando Paulus di Hombing. Apakah ada Desmond? Oke, Desmond saya belum melihat juga di sini. Yuhelki Ginting. Saya, Pak. Iya, Yuhelki. Silahkan perkenalkan diri, nama, kemudian asal daerahnya. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Yuhelki Ginting. Saya asal dari Medan. Asal dari Medan ya. Ini mahasiswa Inscriber ya. Mahasiswa dari Inscriber, Pak. Oke. Terima kasih Yuhelki. Baik, Pak. Kemudian Miko Angga Pradana. Miko Angga, apakah sudah bergabung? Miko belum terlihat. Kemudian Andrian Nasution. Apakah sudah bergabung Andrian? Belum juga. Kemudian Anton Setia Utama. Belum juga. Oke. Fransen Natalis. Hadir, Pak.
Oh ya, Fransen silahkan untuk memperkenalkan diri ke teman-teman Unfire. Perkenalkan, nama saya Fransen Natalis. Saya dari Kalimantan Selatan. Saya kuliah di Instiper. Oke, terima kasih Fransen. Kemudian Fatih Izzuddin. Fatih Izzuddin. Fatih Izzuddin juga tidak ada. Dimas Arya Saputra. Dimas Arya. Dimas Arya belum ada. Kemudian Miss Wadi Winas. Miss Wadi. Saya tadi lihat ada tadi Miss Wadi. Apakah bisa diaktifkan kamera dan suaranya? Miss Wadi. Berikutnya Elvi Santiani. Nah, ini ada nih, Elvi. Silahkan, Elvi. Iya, Pak. Halo, silahkan perkenalan, Elvi. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Elvi Santiani Menewi dari NIAS Sumatera Utara, dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Kampus Instiper Yogyakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih, Elvi. Kemudian Otniel Arozatulu Surumaha. Ada Otniel? Otniel belum hadir. Kemudian Muhammad Lutfan. Muhammad Lutfan ada ini, silahkan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Dimas Arobi. Saya berasal dari Sumatera Selatan, Palembang. Saya prodi THP dan saya kuliah di Instiper. Oke, terima kasih Lutfan. Berikutnya dari Unfire, Siska Jayanti Rustam. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Siska Jayanti Rustam. Asal dari Tidore, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, kuliahnya di Universitas Hairun Ternate. Terima kasih. Oke, terima kasih Siska. Panggilannya Siska ya? Iya, Pak. Ya. Baik, berikutnya Rivaldi Putra Tia. Silahkan. Silahkan Rivaldi. Apakah sudah bergabung Rivaldi? Belum ya? Oke. Kemudian Yunita Trilestari. Baik, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunita Trilestari, asal dari Jawa, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Hairun Ternate. Terima kasih. Oke, terima kasih Yunita. Jawanya Jawa mana Yunita? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Tepatnya kota apa? Trenggalek. Oh, Trenggalek. Ya. Tetangga saya ya. Saya juga asalnya dari Jawa Timur. Saya Kediri saya. Oke, terima kasih Yunita. Ya. Kemudian Lasul Mamusung. Lasul Mamusung. Apakah ada Lasul Mamusung? Belum ya. Ismawati. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Ismawati, asal dari Wakatobi. Saya dari Teknologi Hasil Pertanian Universitas Hairun Ternate. Oke, terima kasih Ismawati. Lagi di dalam kendaraan ya. Ya. Kemudian Dina Aminarti. Dina Aminarti Kayang. Dina. Maaf Pak, untuk Dina Aminarti sama Lasul itu mereka kontrak mata kuliah bukan di luar itu. Baik, terima kasih informasinya Ismawati Ya. ya. Kemudian Nurjia Fokaya. Nurjia.
Nurdia. Oh, ini ada nih, Nurdia. Silahkan. Kedengaran? Nah, sinyalnya oke. Halo, Nurdia, silahkan. Suaranya belum terdengar. Oke, ini masalah jaringan sepertinya ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau masalah jaringan ditulis di kolom chat saja ya. Nggak apa-apa. Untuk nama dan asalnya. Terima kasih, Nurdia. Nggak apa-apa. Kemudian Muhammad Mufladi. Muhammad Mufladi. Apakah ada Muhammad Mufladi? Belum ya, sepertinya. Belum bergabung. Kemudian Hijriyah. Ada Hijriyah? Fitria Usia. Ada, Pak. Oke. Silahkan Fitria, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Usia, asal Sanana, Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Khairun Ternate. Oke, baik. Terima kasih Fitria. Sanganga itu Pak. di daerah mana? Maluku mana? Sanganga. Maluku Utara. Di Maluku Utara ya. Saya. Baik. Terima kasih. Sama-sama, Kemudian, Pak. Kemudian Pratiwi Soekarno. Pratiwi Soekarno, apakah ada? Oh, ada nih. Ada, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Soekarno, dari Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate. Asal daerahnya? Haltim, Maluku Utara, Pak. Di Maluku Utara juga ya. Terima kasih. Oke. Kemudian Sri Nadia. Sri Nadia ada? Rabiatul Adawiyah. Ilham Tasrik. Ada Ilham Tasrik? Oke, Ilham. Silakan perkenalan Ilham. Perkenalkan saya Ilham Tasrik, kuliah di Universitas Ternate. Oke, terima kasih. Kemudian Muhammad T. Fitrah. Ada Muhammad T. Fitrah. Muhammad T. Fitrah. Tidak ada. Kemudian Foni Awan. Ada deh Foni Awan. Silahkan Foni. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Foni Awan, asal dari Makeang, Prodi THP Universitas Khairun Ternate. Oke. Terima itu kasih, juga Pak. ya. Terima kasih. Di Maluku Utara juga ya, itu. Oke. Musina Alang. Iya, di Maluku Utara, Pak. Ya. Musina Alang ada? Musina Alang, apakah ada Musina? Tidak ada. Arianto ada Arianto. Belum juga. Siti Nur Inaya.
Siti Nur Inaya. Ada Siti Nur Inaya? Oke. Kemudian Rabia Jalaluddin. Rabia Jalaluddin. Ini ada nih, Rabia Jalaluddin. Silahkan Rabia. Hadir Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Rabia Jalaluddin dari Ternate, kuliah di Universitas Hairun. Baik. Oke, terima kasih Rabia. Kalau sinyalnya susah dimatikan nggak apa-apa videonya. Sartika Muktin. Sartika ada nih. Silakan Sartika. Halo, suaranya belum terdengar, Sartika. Masih belum terdengar ya, Sartika. Oke, nggak apa-apa. Nanti di kolom chat saja ya. Mungkin ada masalah jaringan. Ditulis saja nama, kemudian asal daerahnya di mana ya, biar saling perkenalan. Baik, kemudian Yatim Ridwan. Baik, Pak. Oke. Silakan. Perkenalkan nama saya Yatim Ridwan, asal dari Makean, prodi THP, kuliah di Universitas Hairun Ternate. Oke, baik Ridwan, terima kasih. Sandiana Syarif. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Sandiana Syarif, prodi THP, kuliah di Universitas Hairun, asal dari Haltim. Oke, terima kasih dari Kalimantan Timur ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Isnain Kalian. Muhammad Isnain. Muhammad Isnain tidak ada. Kemudian Hasan Azan. Hasan Azan. Hasan Azan. Oke, tidak ada juga. Kemudian Finria Lakamandi. Finria. Perkenalkan, nama saya Findria Lakamadi dari Universitas Hairun Ternate, Maluku Utara, semester 3. Oke, terima kasih. Kemudian Adelia Hasib. Adelia. Adelia Hasib, apakah ada? Adelia, ada tidak ya? Oh, tidak ada. Kemudian Vira Fatima. Silakan Vira. Perkenalkan, nama saya Vira Fatima Danu Haji Ahmad dari prodi THP dari dari Universitas Unhair. Asal saya dari Ternate. Oke. Terima kasih Vira. Kemudian M Iqbal. M Iqbal M Hi Muhammad. Nah, ini saya bingung. Nah, panggilannya siapa? Iqbal ya? Ada di sini? Belum ada ya? Oke. Kemudian Zundi Zafir. Adakah Zundi Zafir? Zundi Zafir tidak ada. Kemudian Rahmat Samsudin. Ada Pak. Oke, Rahmat. Silahkan Rahmat. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Samsudin, asal Malifut,
kuliah di Universitas Khairun Ternate, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, kemudian Nunung Rismawati. Nunung Rismawati. Tidak ada. Oke, tadi yang belum dipanggil, apakah sudah datang? Desmond, ada Desmond? Desmond Briando. Siap, ada, Pak. Silahkan perkenalan dulu, Desmond. Dinyalakan kameranya. Maaf, Pak, kameranya lagi error, Pak. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Pasang fotonya ya, kalau gitu ya. Siap, Pak, siap. Di profil Zoom-nya nanti Ya, login. selamat pagi, teman-teman. Nama saya Desmond Briando, asal Universitas Institut Yogyakarta, jurusan THP. Oke, terima kasih Desmond. Asal daerahnya di mana? Asal daerah dari Medan, Pak. Ya, Medan tuh. Oke, kemudian Miko ada, sudah hadir belum Miko Angga? Ada, Pak. Oh ya, oke Miko, silahkan perkenalan dulu Miko. Diaktifkan kameranya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Miko Angga Pudina, angkatan 2020, jurusan THP. Oke, asal daerah? Asal daerah dari Palembang, Pak. Oke, dari Palembang ya. Ya, Pak. Kemudian Andrian, ada nggak Andrian? Sudah hadir belum Andrian? Belum ya? Oke, nanti mungkin yang belum, siapa yang sudah hadir tapi belum berkenalan, nanti silahkan lewat kolom chat atau lewat grup WhatsApp ya yang sudah kita buat untuk saling berkomunikasi, oke? Nah, sekarang saya minta untuk sebelum kita mulai kuliah, masing-masing sudah bisa membuka Instiper Classroom. Sudah dicoba untuk membuka Instiper Classroom? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah bisa ya, sudah bisa masuk. Oke, sekarang saya minta untuk kita presensi dulu melalui Instiper Classroom ya. Saya akan share screen. Nah, silahkan untuk mengikuti ya, mengikuti panduan presensi seperti yang sudah tertera di sini. Nah, silahkan sekarang membuka Instiper Classroom dan masuk ke mata kuliah pangan dan gizi ya. Silahkan. Oke, saya lihat di sini baru 1, 2, 3, 4. Baru 4 nih. Ayo yang lain mana? Saya bisa lihat ya di sini. Siapa saja yang masuk. Nanti kalau sudah diklik, silahkan cari tombol presensi kehadiran untuk diklik ya. Silahkan cari ini presensi kehadiran. Oke, sudah 10. Kemudian nanti setelah diklik dibuka, silahkan klik submit attendance ya. Klik submit attendance. Posisinya ada di sebelah kiri yang saya kotak warna merah ini ya. Kalau sudah, nanti akan terbuka seperti ini. Lalu silahkan klik yang present ya. Nah, present ini menunjukkan kalau kalian hadir. Kalau late ini nanti ketika kalian terlambat ya. Kemudian excuse ini kalau kalian izin. Nah, silahkan klik yang present saja karena kalian hadir ya. Setelah itu klik save change ya, yang ada di bawah, paling bawah sekali, save change atau simpan
perubahan, step change. Oke, nah nanti kalau sudah muncul seperti ini, your attendance in this session has been recorded, artinya sudah presensi ya. Nah, saya mohon nanti setiap kali perkuliahan itu kalian presensi menggunakan ini, karena nanti ini akan diakumulasi dan nanti akan menentukan dari kehadiran kalian. Ya, meskipun nanti kalian ada sistem sendiri, baik itu dari Unhire maupun di Instiper, apa namanya, tapi tetap harus presensi melalui ini ya, supaya terhitung kehadirannya. Setiap pertemuan ya, tidak hanya dengan saya saja. Miko, belum presensi saya lihat di sini. Bentar Pak, lagi nyari nih Pak. Oke. Ada yang ditanyakan nggak dari presensi ini? Sudah bisa semua? Maaf Pak, bisa diulangi lagi tuh caranya. Oh iya, terima kasih Ridwan. Dari yang mana? Dari membuka ini sudah terbuka kah pangan dan gizi ini kelasnya? Udah Pak, udah dibuka. Udah ya? Sudah ketemu ini presensi kehadiran? Sudah ketemu belum presensi kehadiran? Bentar Pak, bentar. Udah Pak. Oke, Pak, segera. dari Instiper Classroom ya Pak? Oh iya, betul. Betul. Udah ketemu ini, submit attendance, ada? Pak, izin Pak, bisa diulangi gak Pak? Tadi lagi di pabrik Pak, lagi magang, kurang kedengaran suaranya Pak. Oke, Putra. Ya. Sudah buka Instiper Classroom, Putra? Instiper Classroom. Sudah Pak. Iya. Sudah ketemu mata kuliah ini, Putra? Pangan dan gizi PDK? Sebentar Pak, lagi loading Pak. Oke, dicari dulu ya. Saya tunggu, nggak apa-apa. Pak, saya mau tanya Pak. Silahkan, Rahmat. Kalau sudah di absen itu ini di save atau di cancel ya Pak? Di save. Oh di save Klik ya Pak? Save. Ya, yang ini ya. Save change ini. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana, Putra? Udah sampai mana? Sebentar Pak, di pabrik agak susah jaringannya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti pokoknya nanti ada panduannya di sini. Nanti silakan di-download ya, panduan presensinya. Baik Pak. Nanti ikutin itu saja. Hari ini dibuka presensinya sampai jam 12 kurang 10 menit. Jadi tidak masalah. Jangan salah klik ya. Nanti ada yang klik, kalau hadir klik present ya. Jangan salah klik jadi terlambat atau apa namanya tidak hadir ya. Jangan salah klik. Baik Pak. Oke, nanti di Instiper Classroom juga ada apa namanya? Ada panduannya yang bisa di-download. Bentar saya buka. Saya akan bukakan Instiper Classroom-nya dulu. Nah, ini nanti ada panduan presensinya, nanti bisa di-download ya.
Kalau misalkan ketinggalan presensi nggak apa-apa, ini dibuka presensinya sampai nanti siang ya, 11.50 WIB, atau berarti berapa jam 13.50 untuk WIT. Jadi tidak masalah, tidak harus sekarang, nggak apa-apa, dilakukan nggak apa-apa. Oh ya, ini ada Bu Angela juga ya, kalau saya lihat ya di sini. Bu Angela. Halo Bu Angela, selamat pagi. Selamat Iya, siang. Pak, selamat pagi. Selamat, Iya. iya, selamat pagi. Oke, Bu Angela, bisa perkenalan dulu untuk mahasiswa Instiper mungkin, salah satu Oh iya, pengajarnya. selamat pagi. Nama saya Angela Wulansari. Saya mengajar di Prodi THP untuk mata kuliah pangan gizi di Unhair. Salam kenal, mungkin kita ketemu minggu depan untuk Iya. mata kuliah kedua. Baik, terima kasih Bu Angela. Ya, nanti pertemuan kedua itu bersama dengan Bu Angela. Betul. Oke. Kemudian saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk tata tertib ya, yang harus kita perhatikan bersama ketika mengikuti mata kuliah ini, supaya lancar ya perkuliahannya. Nah, pada dasarnya nanti mahasiswa Instiper itu yang terutama yang berada di Jogja, yang tidak sedang magang, itu minggu depan mengikuti kuliah di ruangan kelas ya, di ruangan kelas. Namun karena hari ini memang kebetulan saya tidak bisa, sehingga kita laksanakan secara online semua. Nah, sehingga untuk peraturan yang pertama itu mahasiswa wajib masuk ke kelas atau ruang Zoom 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Jadi nanti ketika kita memulai perkuliahan diharapkan 5 menit sebelum itu 9:05 atau ya seperti tadi lah, kebanyakan kan sudah masuk ya sebelum 5 menit sebelum, itu sangat diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengaktifkan kamera ya selama mengikuti perkuliahan melalui aplikasi Zoom. Tentu saja ini kembali lagi berkaitan dengan jaringan. Nanti kalau misalkan mengganggu jaringan atau jaringannya sulit ya nggak apa-apa, dinonaktifkan kameranya. Kemudian mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan dan memperhatikan etika selama perkuliahan berlangsung. Kemudian yang keempat, mahasiswa wajib melakukan presensi melalui LMS Instiper Classroom. Jadi LMS Instiper Classroom akan dibuka untuk presensinya, sehingga mahasiswa mengisi presensi melalui sistem tersebut. Kemudian mahasiswa wajib fokus dan memusatkan perhatian selama perkuliahan. Kenapa? Karena pembelajarannya ini akan sedikit berbeda. Kita akan banyak tugas diskusi yang baik itu akan diselesaikan di saat perkuliahan maupun nanti di luar jam perkuliahan, sehingga wajib untuk fokus ya terhadap topik yang diajarkan pada saat pertemuan tersebut. Yang keenam adalah mahasiswa wajib aktif mengerjakan tugas mandiri, kelompok, studi kasus maupun proyek. Jadi ini nanti kita akan menerapkan penilaian yang berbasis dengan proyek dan juga studi kasus. Nah, nanti di situ akan diambil nilainya berdasarkan tugas, baik itu nanti individu maupun kelompok ya, sehingga harus aktif mengerjakan. Kemudian yang ketujuh adalah mahasiswa dilarang membuat gaduhan selama perkuliahan berlangsung, sehingga untuk nanti ketika saatnya bicara maka bisa di open mikrofonnya, tetapi saat tidak berbicara maka bisa di off-kan terlebih dahulu atau di mute ya. Kemudian yang ke-8, mahasiswa dilarang untuk melakukan aktivitas lain pada saat perkuliahan. Nah, ini berkaitan dengan nomor 5 ya, jadi harus fokus ketika mengikuti perkuliahan. Dan yang ke-9, mahasiswa yang berhalangan hadir pada jam perkuliahan wajib membuat surat izin tidak masuk. Ya, nanti silakan dibuat surat izinnya bagi yang tidak bisa, misalkan tadi yang sedang magang ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa ikut, ya silakan disertakan suratnya. Ya, yang ke-10 adalah maksimal itu boleh absen atau tidak mengikuti perkuliahan adalah 2 kali ya. Tentunya nanti kalau lebih dari 3 kali akan ada
pertimbangan atau perhitungan terhadap nilainya, ya bisa jadi tidak lulus pada mata kuliah ini, ya karena nanti berkaitan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan juga selama perkuliahan berlangsung, ya. Jadi tidak selalu tugas itu diselesaikan setelah perkuliahan, ada juga beberapa tugas yang harus diselesaikan memang pada saat jam perkuliahan, sehingga diharapkan maksimal itu hanya 2 kali kalian untuk absen, ya, atau tidak mengikuti perkuliahan. Oke, dari tata tertib ini ada yang mau bertanya atau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan sebelum saya lanjut. Oke, kalau tidak ada, saya akan ke pertemuan, ya. Pertemuannya nanti seperti apa. Nah, pertemuannya nanti akan seperti ini. Di pertemuan pertama alias hari ini, itu nanti saya yang mengisi. Kemudian nanti pertemuan kedua dan ketiga dengan Bu Angela. Kemudian yang keempat sampai 7 nanti dengan Pak Adi Ruswanto. Kemudian nanti pertemuan ke-8 ada UTS. Kemudian nanti pertemuan ke-9 itu Bu Nurjana dan saya. 10 juga. 11 itu dengan saya. Kemudian pertemuan ke-12 adalah Bu Erna dengan Pak Adi. Kemudian pertemuan ke-13 sampai 15 ini nanti kita gunakan, manfaatkan untuk kegiatan proyek, ya. Nanti proyeknya akan saya jelaskan ketika di materi pertemuan ke-11. Nah, kemudian nanti proyek itu untuk apa? Nanti untuk mengambil nilai kalian, di mana nanti nilai kalian sebagian besar itu diambil dari proyek dan studi kasus, sehingga saat UTS dan UAS itu tidak terlalu berat untuk nilainya. Oke, untuk PowerPoint ini apakah sudah terlihat yang ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Oke, ini sudah kita lakukan. Nah, ini ada sedikit video. Oke, sorry, ini saya belum share audio, jadi mungkin tidak bisa. Sebentar, saya harus share sound. Oke, silahkan disimak ya. Nanti saya ingin minta pendapat atau opini ya dari kalian. Hai. Welcome back to Nutritionism Indonesia. Hari ini kita akan bahas mitos dan fakta seputar lemon. Tapi biar lemonnya Suaranya kedengaran ya? Masuk kan? Iya, Pak, masuk, Pak, masuk. aja langsung yang ngomong. Hai, gue Lemon. Gue difitnah sama banyak orang, katanya bisa bikin lemak yang lu makan luntur. Lu kira lu piring? Terus gue Mama Lemon gitu, bisa ngelunturin lemak? Jangan ngadi-ngadi deh. Pernah denger enzim lipase nggak? Lemak yang lo makan itu dipecah sama enzim lipase, bukan sama gue. Yang mecah lemak itu enzim lipase dibantu sama asam empedu. Habis lemak dipecah jadi asam lemak sama gliserol, terus lanjutlah diproses di dalam saluran cerna. Diserap sama usus, dibawa sama darah ke hati, disimpan di jaringan adiposa, buat cadangan energi itu. Ibarat kalau badan lo mobil, lemak itu kayak cadangan bensin. Sewaktu-waktu bisa dipakai buat bahan bakar kalau bahan bakar utama di tangki menipis. Panjang kan prosesnya? Masih panjang nih. Belum tahu aja lo, lipolisis apaan, lipogenesis apaan, oksidasi beta apaan. Ribet cuy. Si MG tuh,
Si ahli gizi yang punya channel ini aja pusing belajar metabolisme lemak pas kuliah. Metabolisme lemak itu ribet cuy. Nggak sesimpel nyuci piring pakai Mama Lemon, tau nggak? Udah ngerti belum sampai sini? Lanjut nih, nggak cuma satu fitnah yang gue dapet cuy. Gue juga difitnah bisa bakar lemak di tubuh lu. Gini nih, gue jelasin dulu. Kalau lu makan kebanyakan, kalori surplus namanya. Kalori yang lo makan lebih banyak daripada kalori yang lo bakar. Sisa kalori yang nggak lo bakar itu disimpan dalam bentuk glikogen sama lemak di tubuh. Makin kalori surplus lo, makin banyaklah lemak yang disimpan di tubuh lo. Lemak di tubuh lo itu cadangan energi. Yang namanya energi, dia harus dipakai buat bahan bakar, biar bisa berkurang. Gerak boy, olahraga, gue gak bisa bakar lemak lo sendiri yang bisa. Parah nih orang-orang ke gue, udah fitnah, bodoh lagi fitnahnya. Pakai bilang, minum air lemon panas, bisa bikin lemak luntur, bisa bakar lemak, bisa bikin turun berat badan. Heh, gue itu mengandung vitamin C. Vitamin C itu gak tahan panas, bisa rusak vitamin C karena panas. Dapat apa lu minum gue pakai air panas? Dapat vitamin C kagak, dapat asam doang iya. Gue nggak ngerti lagi sih sama yang share tips air lemon panas itu. Belajar di mana lu? Nggak ngerti sifat-sifat vitamin lu ya? Nggak ngerti metabolisme lemak lu ya? Nggak ngerti konsep keseimbangan energi lu ya? Udah deh, tobat lu. Belajar yang bener biar pinter. Udah ah, capek gue marah-marah mulu. Awas aja lu kalau masih percaya sama orang-orang yang fitnah gue. Udah ah, bye. Halo, aku Putri MJ. Dengan ini, aku mewakili si Lemon mengucapkan permohonan maaf bagi siapapun yang merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan si Lemon. Ya maklum aja ya, si Lemon emang gitu. Emang dia agak asem, kecut, dan gak ada manis-manisnya sama sekali. Heh, MJ, jangan ngadi-ngadi deh. Thank you for watching my channel. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Oke, silakan. Kira-kira dari video tadi ada yang ingin berpendapat. Kira-kira apa fungsinya apa belajar pangan dan gizi? Tujuannya? Ada hubungannya sama itu, silahkan. Apa aja boleh, bebas untuk menyatakan pendapatnya. Silahkan, ayo, jangan malu-malu. Vira Fatima mungkin. Gimana Fatima? Supaya nggak kena hoax mungkin. Kayak tadi ya. Pratiwi. Atau Isma, silahkan. Halo. Atau dari Instiper, silahkan. Yuhelki, Miko, Alfi. Ayo, apa namanya, beropini, yuk belajar. Tidak ada benar dan salah di sini ya. Jadi kita bebas untuk berpendapat. Tidak ada benar dan salah. Ya, silahkan. Ridwan mungkin ini. Atau Rahmat Samsudin. Halo. Halo, suara saya terdengar kan?
Ismawati, mungkin silakan. Oke, baik. Intinya adalah dari video tadi, kalian saya harapkan nanti juga ini ya, tidak mudah terserang hoax ya. Jadi akibat adanya banyaknya video atau share-sharean di grup WA yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, ini saya tunjukkan dulu beberapa capaian yang ingin kita peroleh setelah mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengemukakan konsep dasar ilmu gizi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan peranan biologis zat gizi terhadap kesehatan. Dan yang ketiga adalah menghubungkan konsumsi pangan terhadap status gizi. Kemudian nanti di keempat adalah mahasiswa mampu membuat desain label informasi nilai gizi pada suatu produk pangan ya. Jadi label ini sangat bermanfaat ketika kita untuk mengkonsumsi suatu produk untuk mengetahui apa isi yang terkandung di dalamnya. Nah, tadi dari beberapa capaian kita turunkan jadi beberapa sub capaian, yaitu yang pertama mampu mengemukakan perbedaan antara gizi yang status gizi yang mana nanti kita akan pelajari. Yang kedua adalah mampu menunjukkan peran zat gizi karbohidrat, kemudian mampu menghitung nilai gizi protein, dan kemudian yang keempat adalah mampu memberikan contoh peranan lemak bagi kesehatan. Yang kelima adalah mampu menjelaskan mengenai perbedaan peranan mineral mikro dan makro. Yang keenam adalah mampu menunjukkan peran vitamin larut air dan larut lemak pada makanan bagi kesehatan. Yang ketujuh nanti adalah mampu mendiskusikan dan membuat skema pengelompokan. Kemudian yang ke-8 adalah mampu mengevaluasi perubahan kimia dan zat gizi berdasarkan jenis pengolahan. Yang ke-9 adalah mampu mengolah data kandungan zat gizi serta mengukur persen angka kecukupan gizi. Dan yang ke-10 adalah mampu membuat desain label informasi nilai gizi. Yang ke-11 adalah mampu menyusun laporan status gizi berdasarkan data sekunder. Ya, nanti dibagi ke pertemuan ke-16 pertemuan ini. Nah, nilainya, nah ini yang penting ya, yang harus kalian ketahui, bahwa nilainya itu sebagian besar adalah ada di aktivitas kalian sendiri. Jadi kalau kalian nggak aktif, seperti tadi misalkan diem aja, ya itu nanti semua berarti nilainya akan jelek ya. Jadi nilainya berdasarkan keaktifan kalian. 35% itu dari studi kasus. Nanti kita akan sebentar lagi saya akan mulai studi kasusnya. Kemudian nanti yang 45% nanti akan ada di project ya. Nanti setiap pertemuan itu ada tugas mandiri maupun tugas studi kasus sehingga harus kalian kerjakan. Nah, nanti di UTS dan ujian akhir semester itu bobot nilainya tidak sebanyak dari kedua itu. Jadi kecil ya. Jadi aktivitas itu sangat menentukan dari penilaian di mata kuliah ini. Nah, kita mulai untuk membahas mengenai gizi dan status gizi ya. Nah, di Instiper Classroom itu sudah saya share untuk pembagian kelompok. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Nanti kita akan bagi untuk menjadi beberapa room ya, atau breakout room. Nanti silakan masuk ya sesuai dengan kelompoknya. Nanti saya akan kembali ke sini dulu, tapi yang pertama adalah silakan download kedua artikel ini dulu ya. Silakan di-download. Saya akan share juga di link ya supaya lebih mudah kalian untuk mendownload. Bentar. Atau sudah bisa ditemukan juga sih di Instiper Classroom apa namanya kedua artikel ini. Oke. Nah, itu silahkan di-download terlebih dahulu.
apabila sudah download, kita nanti bisa lanjut ke pembagian kelompok. Nah, artikelnya 2 ini ya. Silahkan ya, di-download dulu. Jika ada yang masih sulit mendownload, silahkan ini ya, disampaikan ya. Linknya sudah saya sertakan di kolom chat. Silahkan diklik. Atau kalian bisa download di Instiper Classroom, sama saja. Miko, sudah di-download? Atau lagi proses? Desmond? Ini lagi proses, Pak. Oke. Lagi proses, Pak. Oke. Oke, maaf, tempat saya mati lampu, sehingga saya harus ganti jaringan ke HP. Oke, apakah sudah di-download semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah di-download, Pak, dua-duanya. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, nanti Pak, ini download dua-dua semua kan, Pak? Iya, dua-duanya, betul. Dua-duanya. Nah, ini saya minta tolong untuk dicatat atau di screenshot dulu. Nanti untuk bahan diskusi kalian. Ya, ada ini. Kemudian ada 2 ya, jadi tentang stunting, kemudian dan juga tentang obesitas. Ya, silahkan 2 ini di screenshot dulu boleh atau dicatat, silahkan. Sudah dicatat, di screenshot? Halo, suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak, bisa. Oke. Nah, ini sudah ada di Instiper Classroom sebenarnya ya, atau bisa kalian download di situ juga nggak apa-apa. Nah, kemudian tugas kalian itu ada di Instiper Classroom ya.
Saya share screen lagi Instiper Classroom-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi, buatlah, nanti kalian akan dibagi kelompok tadi, buatlah tulisan singkat maksimal 2 halaman, ya maksimal ya, bukan minimal. Jadi 1 halaman juga nggak apa-apa, setengah halaman juga nggak apa-apa. Berdasarkan hasil diskusi 2 artikel ilmiah berikut, yang tadi ya, maksud saya artikel ilmiahnya. Kumpulkan satu kelompok satu saja, jadi nanti perwakilan ya yang mengumpulkan, silahkan didiskusikan. Jangan lupa tuliskan nama, NIM, dan asal universitas dalam file Microsoft Word-nya. Soalnya tadi ada apa itu stunting, kemudian bagaimana ciri-ciri stunting, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi stunting, yang keempat apa yang dimaksud dengan gizi, yang kelima apa yang dimaksud dengan status gizi, yang keenam apa itu obesitas, yang ketujuh bagaimana ciri-ciri obesitas, yang kedelapan faktor apa saja yang mempengaruhi obesitas, yang kesembilan apakah yang dimaksud dengan gizi, ya sama ya, mengulang kembali yang nomor 4 dan juga yang 5, nomor 9 dan 10 ini. Jadi bisa 1 kali saja menjawabnya, nggak masalah. Nanti dituliskan ya di dalam Microsoft Word ya, diketik. Untuk tugasnya ini bisa dipahamin sebelum saya kembali untuk membagi kelompok di breakout room nanti. Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang mohon izin untuk operator, apakah breakout room-nya sudah disiapkan untuk 7 kelompok? Breakout room-nya sudah kami siapkan, Pak. Oh ya, sudah ada 7 room di sini. Oke. Baik, nanti kalian bisa masuk ke breakout room ya. Breakout room itu posisinya ada di, kalau kalian lihat nanti di Zoom kalian itu ada tulisan breakout room ya, di bawah sebelahnya reaction atau sebelahnya apa namanya share screen ya. Untuk kelompok sudah tahu semua, apakah sudah mendownload? Kalau belum, ini saya tampilkan kembali saja di layar supaya bisa dilihat ya, sambil dicatat baik-baik, diingat kelompoknya kelompok berapa, masuk kelompok berapa. Kelompok 1, nah kita mungkin mulai saja ya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 masuk ke apa namanya breakout room kelompok 1 atau room 1. Oke, Pratiwi sudah masuk, Putra sudah masuk. Oke, Fransen ya. Oke, Siska belum masuk ya. Silakan yang kelompok 1 dulu, kita satu persatu saja ya, supaya tidak kesulitan. Biasa salah. Iya, halo. Ada apa? Oke, Fitria belum. Oke, kita nanti akan kembali. Sekarang kita ke sambil yang ada di sini juga, silakan kelompok 5 yang ada di sini, silakan masuk ke room 5 ya. Yang kelompok 5 masuk ke room 5. Miko, Elvi, Ismawati, silakan. Miko, udah masuk Miko, Elvi, Ismawati, Muhammad Isnain, Hasan Azan. Yang kelompok 2 boleh silakan join juga, Rizky Alex, Fatih Izzuddin ke room 2 ya. Saya akan coba cari juga namanya supaya saya bisa
atur masuk ya. Oh, ini sepertinya tidak semua hadir ya. Ya, nggak apa-apa. Elvi saya pindahkan sementara ke kelompok 5. Yang kelompok 6 juga silakan, Kira. Kelompok 3, Desmond, Dimas Arya, Yunita, mana Yunita? Yunita Tri Lestari. Kita assign ke kelompok room 3. Oke. Nah, kemudian Yuhelki Ginting ini ke kelompok 4. Kemudian Miss Wadi Winas ada. Rabia Jalaluddin ada. Sartika ada nih. Ke kelompok 4. Sandiana Syarif juga ke kelompok 4. Rahmat Samsudin ke kelompok 7. Kemudian Melda Safrin belum dapat kelompok ya. Oh, belum ya, Melda sama. Oke, nanti dulu kalau gitu ya. Didik Cahyono. Didik Cahyono itu ke kelompok berapa? Didik Cahyono. Didik Cahyono juga belum terdaftar ya. Oke. Siska Jayanti silahkan masuk ke room. Di kelompok 1 ya. Oke, ini yang masih kurang itu kelompok 7. Baik, saya akan tambahkan ke kelompok 7 saja ya. Untuk Didik Cahyono ke kelompok 7. Oke. Ini kita bagi 4 kelompok saja sepertinya ya. Karena banyak yang masih belum join. Ini iPhone nih siapa nih? Ilham Tasrik. Oh, kelompok 2 nggak ada sama sekali. Saya oper ke kelompok 3 saja ya, Ilham ya. Oke. Admin RF ini siapa nih? Oh, admin. Angela Wulansari. Oh, Bu Angela. iPhone siapa ya? Oke, baik. Kalau nggak ada ya sudah. Tuh.
Silahkan, Halo, Pak. silahkan dimulai diskusinya artikel tadi. Mau siapa yang share screen, silahkan. Untuk menjawab dan juga jadi penulis pembuatnya. Bisa share screen kan? Putra bisa ya? Atau Putra lagi di tempat magang, mungkin yang lain? Silahkan ya berdiskusi ya. Saya akan masuk ke waktunya mungkin ya sekitar 10 sampai 15 menit ya untuk didiskusikan. Silahkan, ayo. Nggak ada yang mulai ini. Mulai saja, nggak apa-apa. Ya. Ya, silahkan. Nggak apa, nggak usah malu-malu, ada saya. Ya. Halo, ini nggak ada yang mulai diskusi. Tadi saya sudah itu Pak ngomong tapi belum ada yang nyaut. Oh, ya Desmond nggak apa. Yuk, tolong ditanggapin ini Desmond ya. Ya Pak. Ya, silakan. Apa ini bisa share screen nggak Desmond? Nggak bisa Pak, soalnya dari HP. Nggak bisa ya. Ya, yang lain coba mohon bantuannya untuk share screen ya. Adakah yang bisa share screen? Mungkin lagi sibuk Pak. Halo, halo, bagaimana kondisi di sini? Sudah diskusi kah? Halo, nggak ada yang jawab ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sudah mulai diskusi kah? Silahkan diskusi saja ya. Kalian saling kenalan dulu boleh. Ya, nggak apa-apa, diskusi saja. Tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, Pak. Iya. Tidak harus selesai sekarang, nanti bisa diupload nanti juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ada diskusinya dulu ya, saling kenalan. Nah, Baik, Pak. halo, gimana Halo, Pak. diskusinya? Halo Pak. Ya Pak. Silahkan ya. Yang penting sih nggak harus selesai hari ini sih. Nggak harus selesai jam ini. Didiskusikan saja dulu. Nanti kalau Untuk ini room ini untuk diskusi yang 2 artikel tadi ya, Pak? betul, iya. Nanti kalau nggak selesai kalian bisa ini ya. Kan juga ada grup WA. Nanti kenalan di situ. Nanti silahkan mencari kelompoknya masing-masing ya. Apa namanya anggotanya. Ya Pak. Oke. Untuk deadline-nya itu kapan, Pak?
Deadline-nya sih masih 1 minggu ya, tapi kalau misalkan kerjakan lebih cepat, lebih bagus ya. Nggak apa. Oke, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan dilanjut. Saya ke room yang lain ya. Kita ketemu Pak. lagi 10.40 ya. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Halo, ini masih diem-dieman semua ini. Udah diem, Pak. Kenapa, Hai? Pratiwi? Pratiwi. Iya, Pak. Iya, jangan malu-malu lah. Yuk, silakan mulai mendiskusikannya tadi. Ada yang bisa share screen mungkinnya pakai laptop, share screen ininya, apa namanya, artikelnya, kemudian pertanyaannya. Ya sebenarnya nggak harus dari 2 artikel itu sih, bebas saja. Kalian ada sumber yang lain, misalkan dari Google cari juga nggak apa-apa, silahkan. Saya Ayo pakai coba, HP. ayo Franson pakai HP ya. Yang nggak pakai HP, yang pakai laptop nih, ada nggak share screen? Untuk jawabannya Pak, seandainya nggak dari 2 artikel itu aja, misalnya kayak dari artikel lain nggak apa-apa ya Pak? Boleh, nggak apa-apa, bebas. Yang penting kalian intinya diskusinya dulu ya. Nggak apa. Oke Pak. Ya silahkan, ayo dimulai. Siapa mau ngomong pertama? Misalkan yang pertama, stunting itu apa? Nah silahkan, nanti ada yang nulis, ada yang jadi penulisnya, nyatetnya. Halo, Ridwan dan Mamusun. Halo, Ridwan. Iya Bapak. Iya. Tadi ini room untuk kalian diskusikan untuk tugas tadi ya. Prinsipnya tidak harus selesai hari ini. Bisa setelah perkuliahan ini dilanjutkan. Dan juga bisa sumbernya dari apa namanya, tempat lain ya. Nanti setelah kita kembali lagi jam 10.40, saya harap ada perwakilan dari kelompok untuk paling tidak satu saja dari pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan tadi bisa terjawab ya. Boleh cari di Google untuk jawabannya, boleh, silahkan. Tidak harus dari artikel itu ya. Ini 2 orang saja ya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Iya Bapak, tapi mohon maaf sebelumnya, Iya. saya sudah sempat informasikan tadi di kolom chat bahwa saya dan beberapa teman itu sudah mengontrak mata kuliah gizi pangan di Universitas Mula Warman, dan kemungkinan kami tidak mengontrak mata kuliah ini lagi Pak. Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti diinformasikan saja siapa yang apa namanya tidak join di mata kuliah pangan gizi PDK ini atau mengambil di tempat lain. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Yang ujungnya berapa ya? 9424 Kak. 9424 ujungnya itu Kak. Kami sedang buat grup WA Pak, buat nanti diskusinya lanjut di grup. Oke, sip, nggak apa. Paling tidak nanti satu pertanyaan saja ya. Nanti perwakilan dari grup ini untuk menyampaikan jawabannya. Salah satu aja dari beberapa pertanyaan tadi, apakah yang
Apa itu Oh, something boleh. baik Pak. Nanti jam 10.40 untuk disampaikan. Oke. Baik Pak. Udah. Buku apa nih? Perkembangan sejak awal kehidupan. Sejak awal kehidupan. Ciri-cirinya sejak awal kehidupan. Ciri-ciri apa ya? Halo, Ridwan bisa pindah kelompok ke tempat lain nggak apa-apa? Silahkan pilih. Di sini kan tinggal hanya dirimu saja. Ridwan. Maaf Pak, suaranya kurang kedengaran. Ridwan bisa pindah ke kelompok lain karena di sini kan ada hanya dirimu saja ya. Jadi supaya bisa mengerjakan tugasnya. Ya. Baik, terserah ya saya Pak. Bebas. Saya pindah.
Oke, baik, terima kasih. Untuk diskusinya nanti di grup WA silahkan saling kenalan ya, untuk bertukar nomor handphone, atau mungkin tadi sudah bisa dilanjutkan lewat grup kelompok masing-masing, nggak apa-apa. Tugasnya nanti maksimal tidak dikumpulkan hari ini kok, masih sampai tanggal 1 minggu lagi ya, tanggal di situ ada deadline-nya 14 September ya, 14 September. Jadi Ya, Pak. masih tidak harus hari ini diselesaikan. Nah, mungkin salah satu dulu untuk bisa apakah kelompoknya ada yang sudah menjawab ini dari kelompok 1 tadi, ada nggak? Baru Mungkin nulis dari- nomor 2. Ya, oke, silahkan, nggak apa-apa. Franson. Bentar Pak, Disampaikan. lagi ditulis. Disampaikan aja dulu, ya. Ditulisnya nanti nggak apa-apa. Kalau stunting itu merupakan penggambaran dari status gizi yang kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi teman yang lain yang sudah, yang mana? Lutfan kan? Gimana tadi diskusinya? Untuk kelompok saya Pak, itu tadi membahas tentang apa itu stunting. Stunting merupakan penggambaran kurangnya gizi yang bersifat kronik yang mengganggu pertumbuhan sejak awal kehidupan atau baru lahir, Pak. Oke, baik, Untuk terima kasih. faktor stuntingnya juga faktor karakteristik balita, yang kedua faktor sosial ekonomi, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pak. Untuk gizi, apakah sudah ada yang mencari? Ada, Pak. Ya, silahkan, Niko. Untuk gizi sendiri adalah zat atau makanan pokok yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Oke. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan, Pak. Oke, terima kasih Miko Angga. Oke, dari diskusi singkat tadi ya, nanti silakan dilanjutkan lagi, silahkan. Jadi kita bisa menarik perbedaan ya antara gizi dan status gizi. Yang pertama gizi itu adalah senyawanya ya, senyawanya itu disebut gizi. Senyawa yang bisa menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan dan mengatur proses kehidupan. Sementara kalau statusnya kayak tadi ada yang stunting, ada yang obesitas ya, itu masuk sebagai status ya, status gizi, yaitu keadaan tubuh bagaimana akibat konsumsi makanan atau penggunaan zat gizi. Kalau obesitas kan berlebihan ya, jadi dia ketika diukur nanti body mass index-nya itu angkanya lebih dari normal. Nah ini obesitas itu ada dua ya, obesitas 1, obesitas 2. Nanti diukur BMI atau indeks massa tubuhnya, itu kalian ngitung sendiri coba nanti di rumah, silahkan. Berat badan kalian dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan alias tinggi badan kuadrat ya. Dalam meter ya, bukan dalam sentimeter. Jadi misalkan tinggi badannya 170 cm, berarti 1,7 meter kali 2. Nanti berat badannya berapa? Misalkan 65 gitu. 65 dibagi tadi 1,7 kuadrat misalkan. Nah, kalau masuk di angka 18 sampai 22, 18,5 sampai 22,9 itu berarti status gizinya normal. Kalau lebih dari itu bisa gemuk atau overweight,
Dan kalau lebih dari 24,9 itu bisa masuk kategori obesitas. Nah, ini juga nanti tugasnya ya. Meskipun di PowerPoint sebenarnya juga ada ya. Nanti silakan, ini tugas individu ya, tapi kalau ini ya dikumpulkan juga 14 September. Jadi nanti dari gambar ini silakan dibuka di file PowerPoint, nanti dikelompokkan mana yang termasuk pangan dan juga mana yang termasuk sebagai makanan. Nah, di sini sudah ada himnya ya, sudah ada contekannya sebenarnya. Ya, nanti silakan kalian buat saja sesuai contekan ini, nggak masalah. Intinya kalau pangan itu adalah semua bahan baik itu yang mentah maupun yang sudah masak ya, yang sudah matang, yang sudah dimasak atau diolah, itu ketika dimakan itu disebut sebagai pangan. Nah, tapi kalau makanan itu hanya yang bisa dimakan. Jadi kalau yang masih mentah itu bukan sebagai makanan ya disebutnya. Nah, ini nanti zat makanan itu ada karbohidrat, protein, ya, lemak, yang mana nanti masing-masing punya fungsinya ya. Untuk baja energi itu karbohidrat, lemak itu berkontribusi paling besar untuk menghasilkan energi ya, sekitar 9 kilokalori. Kemudian sebagai pembangun sel itu ada protein ya, dan juga sebagai pengatur atau hormon dan kemudian enzim ya, itu membutuhkan vitamin dan juga mineral dalam reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh ya. Oke, itu saja untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Ada 2 tugas ya intinya untuk diselesaikan tanggal 14 September maksimal. Yang pertama kelompok tadi, yang kedua pengelompokan. Pengelompokan itu sudah ada contekannya, jadi tinggal saja melihat PowerPoint contekan itu lalu dibuat ulang di Microsoft Word, kemudian dikumpulkan ya. Nanti di grup WA silahkan aktif untuk saling berkenalan ya, untuk mempererat silaturahmi dan juga nanti untuk memudahkan kalian ketika membentuk kelompok ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada kesempatan kali ini? Sudah cukup? Sudah Cukup, jelas? Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Silahkan. Ada apa? Untuk pengumpulannya bagaimana, Pak? Nah, pengumpulannya nanti melalui Insiper Classroom ya. Sudah disiapkan di situ wadahnya. Jadi ada di assignment. Ada di assignment itu nanti tinggal kalian upload di situ, ada 2. Nanti bisa diupload di situ ya. Dibuka saja di Insiper Classroom, sudah terlihat semua. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang belum dapat akun, silahkan di WA Group disampaikan ya. Nanti saya akan kasih tanda bintang, kemudian saya sampaikan ke tim IT untuk yang belum bisa mendapatkan akses Insiper Classroom. Oke? Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kembali, Pak.